person off. Wait, what's going on? Come on, Matthias. Are you sneaky little bastard? He's playing us. It's still the game. Guys, hey, listen to me. Do not click Is the this link. the Do link? not click the link. You hear me? Halo rakyat bumi, kembali lagi bersama Sarjana Ngayal. Kali ini Sarjana Ngayal akan merangkum alur cerita dari film Unfriended Dark Web 2018. Apakah kalian sudah menonton film ini? Oke, baiklah. Saya baru menontonnya kemarin setelah membaca komentar dari Irfan Rifai. Film ini benar-benar keren kalau menurut saya, yang sebagai orang awam. Tapi masalahnya 100% adegan film ini hanya memperlihatkan layar laptop atau komputer. Memperlihatkannya secara alami, layarnya ditumpuk-tumpuk kayak kita membuka laptop atau komputer pada umumnya. Dan saat pertama kali saya menonton film ini, saya berpikir, mending saya nonton acara Mas Tukul yang kembali ke laptop. Ada lucu-lucunya, bisa melihat penonton bersorak-sorai gembira di dalam studio. Dan pas saya menonton film ini sampai habis, onde mande. Kengerian yang ada dalam film ini berhasil membuat kita sebagai penonton tercemplung ke dalamnya. Dan film ini adalah film horor yang tidak memakai jasa hantu dari kalangan apapun. Sepi job setan. Oke, tanpa berlama-lama saja kita ke ceritanya. Sikat. Scene pertama film ini kita diperlihatkan seseorang membuka sandi laptop atau komputer, mencoba beberapa kata yang tidak sinkron, dan akhirnya dia mencoba menggunakan tanda tanya seperti nama yang ada di profil dan berhasil. Dan itu adalah Matthias. Di sini kita bisa simpulkan kalau laptop itu bukanlah miliknya. Dan kita akan mengetahuinya di pertengahan cerita. Di sisi lain, Matthias berpikir dengan laptopnya yang lebih canggih, dia bisa memperbaiki program perangkat lunaknya yang bernama Pepaya, yang menerjemahkan pembicaraan ke dalam video ISL, atau mengartikan kata-kata ke pembicaraan bahasa isyarat. Hal itu dilakukan Matthias agar dia bisa berkomunikasi dengan pacarnya yang bernama Amaya. Mohon maaf, dia adalah seorang tunanetra yang sulit berbicara dan kurang pendengaran. Di hari pertama Matthias memakai laptop itu, dia ingin menghubungi Amaya dengan panggilan Facebook. Terlihat di sana sudah ada email yang terdaftar, yaitu dengan nama Norah C4. Matthias mengeluarkan email itu dan masuk dengan emailnya. Kemudian dia memanggil Amaya. There you are. Nice to see you. Alih-alih ingin membuat Amaya bahagia dengan program dan kemajuan yang telah dibuatnya, tapi itu malah membuat Amaya sedikit kecewa. Karena yang Amaya ingin Matthias belajar bahasa isyarat dan mengambil kelas bahasa isyarat secara offline, agar Matthias bisa memahami semua bahasa isyarat dan mereka tidak perlu kesulitan untuk berkomunikasi. Dan Amaya tidak perlu mengetik untuk berbicara, dan Matthias bisa memahami semua bahasa isyarat yang disampaikan Amaya. Di tengah percakapannya ada tamu yang datang menggedor pintu apartemen Amaya. Amaya pergi membukanya dan menyuruh Matthias menunggu sebentar dan jangan mematikan panggilannya. Tiba-tiba laptop Matthias mengalami masalah teknis, koneksinya hilang, panggilan itu terputus dengan sendirinya. Kemudian masuk pesan dari teman Matthias, yaitu Sirena, mengajaknya untuk melakukan permainan yang biasa mereka mainkan secara online dan melakukan panggilan video dengan aplikasi Skype. Sedangkan akun Facebook Norah yang terdaftar atau pemilik laptop ini sebelumnya menerima banyaknya pesan dari orang-orang. Pesan yang cukup aneh sih, yang akhirnya Matthias membuka pesan itu. Pesan dari beberapa orang yang berisikan, "Saya sangat ingin cek di Papau Norah, sudah lama menunggu. Kapan kita akan bertemu? Akhirnya online juga." Dan dari orang yang satunya lagi, "Sudah waktunya Norah, aku sudah menunggu." Dan dia mengirim sebuah video wanita. Dan dari orang yang satunya lagi, "Aku di sini. Baik. Hai seksi, di mana Anda berada?" Karena membaca hal itu, Matthias penasaran siapa sosok Norah sebenarnya. Kok laris? Dan Matthias mencari nama Norah melalui Google. Sayangnya Mbak Google nggak kenal. "Norah siapa Bambang?" ujar Mbak Google. Tak lama kemudian, masuk panggilan Skype dari Sirena. Dan Matthias menerima panggilan itu. Dan dia tergabung dengan panggilan video. Di sana sudah ada Sirena, Neri, Diamond, IJ, dan Lex. Sedikit penjelasan, Sirena dan Neri adalah sepasang kekasih walaupun jenis kelaminnya sama, ya. Dan ibu Sirena sedang sakit kanker yang semakin parah dan terbaring lemah di rumah sakit. Sedangkan IJ dia bisa dibilang seorang YouTuber yang suka nyimeng.
Lex seorang DJ, dan Damon adalah orang yang mempunyai kemampuan lebih di bidang komputer atau teknologi. Mereka memainkan permainan kartu yang saya nggak tahu itu namanya apa, pokoknya main lucu-lucuan lah. Karena pengambilan wajah Mathias dari kamera laptopnya lebih bagus dari yang sebelumnya, teman-teman Mathias mencemoohnya. Dan akhirnya Mathias mengatakan kalau dia baru membeli laptop baru. I got a new laptop. What actually new? Saat panggilan berlangsung, lagi-lagi laptop Mathias mengalami masalah teknis. Mathias mencoba chatting dengan Damon menanyakan perihal laptopnya. Damon menyarankannya untuk memindahkan hard drive untuk file yang tersembunyi. Dan saat dia mau taktik laptopnya, Mathias menemukan satu folder penyimpanan video. Mathias membuka beberapa video. Di sana terlihat orang-orang yang berbeda, latar belakang berbeda, dan pengambilan dari kamera yang berbeda. Mathias tidak mempedulikan itu dan dia kembali lagi ke panggilan video bersama temannya. Di sana, Neri memberitahu kalau Serena baru saja melamarnya. Dan sebagai penonton, saya mengucapkan happy week Serena dan Neri. Mudah-mudahan dihasilkan keturunan yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Saya nggak tahu prosesnya. Kemudian Mathias menerima lagi pesan inbox yang masuk ke akun Facebook Nora. Dan sekarang dari akun yang bernama Erika. Dia mengatakan, saya adalah orang yang laptopnya kamu curi. Dan Mathias membalas, saya tidak mencurinya, saya membelinya. Dan dia tidak percaya. Dan Mathias meyakinkan, tidak Erika, saya bersumpah. Lalu dia membalas, saya bukan Erika, Erika adalah teman saya adalah Nora, orang yang laptopnya kamu ambil. Mathias mengatakan, saya membelinya kepada orang dengan harga yang murah, mungkin orang itulah yang mencurinya. Dan Mathias mengatakan, saya akan meletakkan kembali laptop ini di mana saya menemukan. Dan Mathias bersiap-siap keluar ingin mengantarkan laptop itu. Pamit pada semua teman-temannya. Tapi saat dia ingin mematikan laptopnya, pesan baru masuk lagi ke akun Facebook Nora dari Keron68 yang mengirim pesan masalah keuangan. Layaknya seperti pembicaraan penjual dan pembeli. Mathias membalas, apa yang kamu inginkan? Orang itu mengatakan, aku tidak mau berbicara di Facebook. Dia mau berbicara di sungai. Dan Mathias heran, sungai apa yang dimaksud? Singkat cerita, di laptop Mathias muncul sebuah kapal yang ada dalam sungai. Mathias tidak mempedulikan itu dan dia keluar dari layar itu. Kemudian muncul sesuatu di layar laptop Mathias dan dia terkejut melihatnya. Suara shock Mathias didengar oleh teman-temannya, yang akhirnya Damon ingin tahu apa yang terjadi. Meminta Mathias berbagi layar laptopnya. Ya, itu adalah sebuah wallpaper bergerak. Setelah Damon melihatnya, itu terhubung ke jaringan overlay yang muncul di layar laptop Mathias. Damon menjelaskan kepada temannya, karena jaringan overlay kamu tidak akan bisa dilacak oleh apapun. IJ menyebut perkataan, itu adalah sebuah darknet. Darknet adalah bagian internet yang tidak bisa dilacak oleh mesin pencarian apapun. Itu merupakan suatu tempat tanpa aturan. Itu bisa digunakan untuk pasar gelap, seperti narkoba, barang curian, situs-situs cikidi papau, dan pembunuhan bayaran bisa kalian temukan di sana. Setelah itu muncul layar PBS di laptop Mathias. Kalau nggak salah itu adalah sebuah komunikasi untuk orang-orang melakukan bisnis. Dan terlihat semua anggota yang ada di dalam layar itu bernama Keron. Damon mengatakan Keron adalah pendayung kematian. Setelah ditelusuri di Google, ternyata memang benar. Keron adalah pendayung bawah tanah yang membawa jiwa baru meninggal menyeberangi sungai. Keanehan semakin terasa. Lex mulai bertanya kepada Mathias, laptop siapa yang kamu beli Mathias? Dan dia jujur soal itu. Laptop ini tidak dibelinya, tapi ditemukan Mathias di tempat kerjanya dan mengambil laptop itu setelah melihat laptop itu di sana sudah 4 minggu. Dan berkemungkinan ini adalah benda hilang. Dia menjelaskan saat dia membuka laptop itu, email Facebook yang terdaftar adalah Nora si 4. Angka 4-nya ditulis dengan angka Romawi. Damon si jenius menyadari itu adalah nama palsu. Jika dibalik itu akan menjadi Keron 4. Dan sudah pasti pemilik laptop ini adalah salah satu Keron, yang mungkin saja mereka sedang melakukan pasar gelap. Keyakinan mereka diperkuat setelah Mathias memperlihatkan pesan inbox yang masuk ke Facebook Nora C dari Keron68 telah melakukan transaksi. Mathias juga mengatakan laptop itu sangat lambat karena penyimpanan penuh dengan banyaknya video, bahkan memakan penyimpanan 90 GB. Itu hanya untuk video. Mathias memperlihatkan video itu pada teman-temannya, dan video itu adalah video-video dari CCTV, seperti CCTV hotel, rumah, kamera laptop, dan kamera komputer. Terlihat berbagai macam video, mulai dari video orang cikidi papau di hotel, woi bapak lu lihat, bayi tidur, dan lain-lain. Dan Damon mengatakan hacker berkemampuan tinggi yang bisa melakukan itu.
Dalam kata lain, pemilik laptop ini adalah hacker berkemampuan dewa. Karena penasaran, IJ meminta Matias untuk membuka akun, yaitu sebuah akun transaksi. Terlihat baru saja terjadi transaksi Bitcoin atau mata uang elektronik, dan jumlahnya sangat banyak, sekitar 10 miliar dolar. Dan jika ditukarkan menjadi uang yang nyata, itu akan menjadi jumlah yang sangat banyak tergantung nilai tukar di berbagai negara. Dan nilai tukar di Indonesia, 1 Bitcoin setara dengan ini. Setelah itu masuk pesan ke layar PBS dari Caron 68 menghubungi Nora, menanyakan perihal pesanannya. Dengan terpaksa, Matias mencoba melayaninya sebagai Nora si 4 atau Caron 4. Caron 68 meminta pesanannya seperti trap financian. Karena tidak tahu apa itu trap financian, mereka kembali mencari ke Google. Untung ada Pak Google. Ternyata trap financian adalah pembedahan otak dengan cara mengetok tengkorak otaknya secara paksa. Sejauh ini saya bingung apa yang diperjualbelikan oleh para Caron ini. Caron 68 itu selalu mengirim pesan ke layar PBS. Dan teman-teman Matias yang sudah sedikit cemas menyuruh Matias keluar dari percakapan itu untuk tidak menanggapinya. Setelah melihat percakapan dengan Caron 68 yang menyukai kontribusi akhir, IJ meminta Matias untuk membuka folder video dan ingin melihat kontribusi akhir yang disimpan. Dan terlihat semua video di sana adalah video penyiksaan pada orang-orang, dan umumnya kaum wanita. Disiksa dengan berbagai cara, mulai diikat dengan rantai, dikuburkan hidup-hidup, dan dimasukkan ke dalam tong. Entah bagaimana dia memasukkannya, lubangnya sangat kecil panjul, dan di sana terlihat video terakhir yang durasinya sangat pendek, yang berjudul Erika. Neri menyuruh Matias membuka video itu. Ternyata video itu adalah video wanita yang sedang tidur, dan seorang pria mengendap-endap masuk ke kamarnya. Lalu pria itu memperlihatkan wajahnya ke kamera CCTV. Di sini Sarjana Ngayal akan menyimpulkan, produk yang diperjualbelikan para Caron ini adalah video penyiksaan atau menyiksa seseorang, dan video yang berjudul Erika ini adalah barang baru. Salah seorang Caron masuk memperlihatkan wajahnya berada di dekat wanita ini, lalu dia mengirim video itu kepada para Caron yang lain. Dan siapa yang mau membayar tentang wanita ini dengan harga yang sangat besar, maka Caron yang menerobos masuk ke kamar itu akan melakukan penyiksaan pada wanita ini sesuai yang diinginkan pelanggan Caron yang telah membayar. Dan ini berhubungan transaksi terakhir adalah dari Caron 68 yang meminta pesanannya membedah otak dengan cara mengetok tengkorak kepalanya. Sadis, men. Dan berkemungkinan wanita ini adalah orang yang dipesan untuk dianiaya. Di tengah percakapan temannya sedang merasakan keanehan, terlihat Amaya memanggil. Dan Matias sebagai seorang bucin sejati keluar dari percakapan temannya dan mengangkat panggilan dari Amaya. Dan setelah diangkat, tidak ada Amaya di depan layar. Apakah mungkin laptop Amaya memanggil dengan sendirinya? Entahlah. Dan akhirnya panggilan itu dilihat oleh Kelly, teman sekamar Amaya. Kelly mengatakan Amaya lagi mandi. Lalu panggilannya terputus, layar laptop gelap kayak masa lalu sama mantan. Dan saat terhubung kembali, seorang pria sudah berada di belakang Kelly dan membungkuknya hingga pingsan. Pria itu mengirim pesan kepada Matias dengan Facebook Amaya. Dia meminta laptopnya kembali, kalau tidak Amaya dead atau tewas. Setelah itu dia masuk ke lemari baju Amaya membawa Kelly yang sekarat. Tak lama setelah itu terlihat Amaya sudah selesai mandi dan dia ingin membuka lemari bajunya. Matias memanggil dari layar laptop. Untunglah Amaya melihat itu dan dia tidak jadi membuka lemari bajunya. Matias berbicara tentang Kelly yang dibawa oleh seorang pria. Tapi karena bahasa isyarat Matias yang kurang bagus, sulit dipahami oleh Amaya. Lalu Amaya pergi sebentar ke kamar mandi untuk memakai bajunya yang ada di kamar mandi. Mungkin. Saat itu Caron 4 yang berada di lemari baju Amaya keluar dan berbicara lagi dengan Matias. Dia mengancam Matias, jika Matias memutuskan komunikasi video dengan temannya atau memanggil polisi, maka nyawa Amaya dan Kelly jadi taruhannya. Dia ingin Matias menyuruh Amaya ke rumahnya agar dia bisa mengikuti Amaya ke kediaman Matias dan mengambil laptopnya kembali. Lalu dia kembali lagi ke lemari baju Amaya. Dan Matias menerima pesan dari Serena, memintanya kembali bergabung dengan panggilan video Skype. Serena menyarankan Matias untuk membawa laptop itu ke kantor polisi, dan Neri menghubungi temannya yang bekerja di kepolisian. Di sisi lain, Caron 4 mengirim pesan ancaman kepada Matias. Dan akhirnya, untuk menenangkan situasi, Matias menipu semua teman-temannya, mengatakan ketegangan yang terjadi tadi itu adalah permainan yang dibuat untuk mengejutkan temannya. It's a game. I made the whole thing up. Holy shit, man! Atau prank.
Dan Matias kembali ke panggilannya bersama Amaya. Di sana dia meyakinkan Amaya dan melakukan berbagai cara agar Amaya pergi ke kediamannya, agar bisa diikuti oleh Charon 4 tanpa harus memberitahu Amaya kejadian yang sesungguhnya. To come here, okay? I need you to get here as fast as you can. Okay, take the subway. Okay? Di sisi lain, teman-teman Matias masih meragukan apa yang dikatakan Matias, menyodorkan Matias dengan beberapa pertanyaan. Di mana kamu mendapatkan video seperti itu, Matias? Dan menanyakan semuanya. Matias selalu beralasan agar situasi tetap tenang sampai Amaya benar-benar datang ke rumahnya.